Tato pertama berapa? Lulus SD. Pertama kali di mata sini. Ini ya? Iya, air Ini mata. Ya? Air mata ya pertama kali ya? Iya. Masya Allah. Terus selanjutnya di mana? Selanjutnya di belakang sini. Ada lagi di belakang. Belakang. Terus lama-lama sini baru membuka. Terus yang bikin kamu kenal dakwah tuh siapa? Dipaksa siapa? Enggak ada yang maksa. Tahu-tahu datang masjid gitu? Saya hijrah. Saya bilang om saya mau hijrah. Saya mau hilangin ini capek di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua di tengah-tengah pandemi saat sekarang ini, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan MPLS di SMK Pancasila. Jangan lupa anak-anakku sekalian, jaga dan patuhi protokol kesehatan. Langsung saja anak-anakku, kita telah menyaksikan sebuah tayangan video bagaimana hidayah Allah ini diturunkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi sadar, manusia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting anak-anakku sekalian, bahwasanya perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia di dunia yang sementara dan akhirat selamanya adalah perkara iman. Anak-anakku sekalian, apa itu iman? Iman yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dikerjakan dengan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah keimanan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman kami? Maka beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Bila iman manusia baik, maka perbuatan akan menjadi baik. Manusia akan semangat dan rajin beribadah serta memiliki akhlak yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita, dan Allah akan menurunkan keberkahan dan hidayahnya, dan dosa-dosa akan diampuni, doa-doa dikabulkan,
Kemudian ahli-ahli maksiat mudah bertaubat dan hidup menjadi tenang, damai, tentram, lagi mulia. Dan sebaliknya, anak-anakku sekalian, bila mana iman manusia itu buruk, maka perbuatan manusia akan jadi buruk. Manusia akan malas beribadah serta memiliki akhlak yang buruk pula. Jikalau manusia memiliki akhlak yang buruk, maka Allah akan murka kepada manusia. Keberkahan dan hidayah akan tercabut, kemaksiatan merebak kemana-mana, dan doa-doa kita tidak dikabulkan, serta akan lahir generasi-generasi yang rusak. Jadi baik dan buruknya perbuatan seseorang itu tergantung daripada keimanan. Terus bagaimana iman seseorang jadi baik? Maka iman seseorang akan menjadi baik manakala hati seseorang itu baik. Terus bagaimana pula hati seseorang itu menjadi baik? Hati seseorang itu menjadi baik apabila lisan atau ucapan seseorang itu baik. Dan bagaimana lisan seseorang itu menjadi baik? Lisan seseorang itu menjadi baik apabila hari-hari lisan seseorang itu senantiasa mengucapkan satu, senantiasa mengucapkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kedua, senantiasa membicarakan tentang pentingnya kehidupan akhirat, bahwa dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Berbicara tentang azab kubur, kenikmatan surga, dan dahsyatnya neraka. Kemudian yang ketiga, senantiasa istiqomah di dalam amal-amal agama atau ibadah, seperti berjamaah di masjid, tadabbur Al-Quran, qiyamul lail, dan lain-lain. Dengan ketiga hal tersebut, manakala seseorang itu mengamalkan, maka insya Allah iman akan mulai meningkat. Ketika iman mulai meningkat, sehingga ibadah menjadi semangat, serta akhlak menjadi baik. Anak-anakku sekalian, begitu pula sebaliknya, jikalau orang itu kebalikan daripada ketiga hal tersebut, yang pertama senantiasa berbicara kebesaran Allah, tetapi seorang tersebut jarang sekali membicarakan kebesaran Allah, justru membicarakan kebesaran makhluk, maka iman tidak akan pernah tertanam pada seorang tersebut. Begitu pula sebaliknya yang kedua, bila seseorang ini selalu bicara tentang keduniaan, lalai berbicara tentang perkara-perkara akhirat, masalah-masalah pentingnya kehidupan akhirat, selalu bicara tentang keduniawian, maka orang itu sulit untuk menerima daripada hakikat iman. Yang ketiga, manakala seorang itu berbalik, tidak istiqomah di dalam ibadah, tidak istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maka malas-malasan, maka seorang tersebut sulit untuk mendapatkan hakikat daripada iman.
Maka dari itu anak-anakku sekalian, insya Allah dengan ketiga hal tersebut, maka iman kita akan meningkat, sehingga ibadah kita pada Allah menjadi semangat serta memiliki akhlak yang mulia. Demikian anak-anakku materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat untuk diri kita, menambah keimanan diri kita, sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa selamat dunia dan akhirat.